dikasihi Tuhan, kiranya kasih penyertaan Tuhan tetap melingkupi kita dimanapun kita berada. Kita bertemu kembali dalam renungan Minggu Pasion yang pertama atau disebut Minggu Estomihi untuk tanggal 27 Februari tahun 2022. Adapun firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita diambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa, Sang Sumber kehidupan, kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang baru yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami untuk kami bisa kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya juga Roh Kudus bekerja di dalam kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu hidup, memberi sukacita dalam kehidupan kami, dan kami semakin mengerti apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya ya Bapa, Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam kami mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita baca kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Demikian isinya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan, dan tema yang melandasi renungan kita adalah firman Tuhan memberi sukacita. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai kitab Yesaya ini, ada satu pertanyaan bagi kita. Adakah dari saudara yang pernah menerima nasihat dari seseorang, baik itu mungkin orang tua atau sahabat-sahabat kita, yang nasihat itu masih saudara ingat hingga hari ini? Ada suatu kisah di mana seorang pemudi yang sedang patah hati, ia merasa sangat sedih dan kesedihannya membuat ia ingin bunuh diri. Lalu dihalangi oleh sahabatnya. Kata sahabatnya itu, kalau ia bunuh diri, berarti ia tidak menghargai kesempatan yang diberikan kepadanya. Padahal orang tuanya sangat mengasihinya, membesarkannya dengan sukacita, memberinya makan dengan penuh kasih. Agar apa? Agar tetap sehat dan kuat serta bahagia. Tapi hanya karena satu orang yang belum lama ia kenal, bahkan sudah membuatnya patah hati, seolah-olah kasih orang tuanya tidak lagi berharga baginya. Harapan kedua orang tuanya untuk dia bisa hidup bahagia sama sekali tidak ada artinya kalau dia bunuh diri. Nasihat itu ternyata sangat ampuh
membuat si pemudi tadi tidak jadi melompat dari gedung yang tinggi untuk bunuh diri. Dan ia kembali kepada kedua orang tuanya sambil tersenyum. Dan nasihat dari sahabatnya itu ia jadikan motivasi setiap kali ia kecewa, setiap kali ia merasa sedih dalam hidupnya. Adakah dari kita yang memiliki pengalaman yang serupa? Umat yang dikasihi Tuhan, kalau nasihat seseorang saja bisa demikian mengubahkan hidup kita, bagaimana dengan firman Tuhan? Bagaimanakah firman Tuhan bisa mengubahkan hidup kita? Mari terlebih dahulu kita mendalami makna nats renungan yang telah kita baca dari kitab Yesaya ini. Umat yang dikasihi Tuhan, konteks kitab Yesaya pasal 55 ini adalah di mana bangsa Israel sedang berada di tengah pembuangan di Babel. Dalam situasi yang demikian, bisa kita bayangkan bagaimana perasaan mereka yang menderita karena tertindas, dijadikan budak. Maka Tuhan menyapa bangsa itu dengan berfirman. Kata Tuhan di ayat yang pertama, "Hai semua yang haus, marilah minum air." Kita membaca dari ayat yang pertama supaya kita tahu bagaimana makna keseluruhan dari pasal 55 ini. Nampak di sini bahwa Tuhan mengundang atau berseru kepada bangsa itu untuk datang kepadanya. Tuhan mengundang di mana dalam situasi yang menderita tersebut bangsa Israel ibarat orang yang sedang haus. Pernah saudara mengalami rasa haus? Orang yang mengalami kehausan, ia membutuhkan obat penghilang dahaga, yaitu air minum. Maka Tuhan berfirman, marilah yang haus, karena Tuhan telah menyediakan air untuk diminum, agar rasa haus berganti dengan rasa lega. Dan syaratnya hanya satu, hanya datang kepada Tuhan, rasa haus itu akan diobati. Itu sebabnya Allah mengundang bangsa Israel untuk datang kepadanya, seperti yang kembali ditekankan di ayat yang ke-6. Katanya, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Bukan yang lain, tapi carilah Tuhan. Dan ada kelanjutannya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Umat yang dikasihi Tuhan, kalimat ini menggambarkan bahwa masanya akan tiba di mana yang datang mencari Tuhan akan diselamatkan. Yang kembali kepada Tuhan akan dikasihani dan diampuninya, sebagaimana yang tersurat di dalam ayat yang ke-7. Namun bagi yang tidak datang dan mencari Tuhan, upahnya apa? Maka ia tidak akan selamat. Dengan kata lain, Tuhan ingin menyatakan kuasanya, kedaulatannya di atas bangsa Israel, sehingga bangsa itu haruslah mengandalkan Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, penyataan kuasa dan kedaulatan Allah ini kembali Allah tegaskan di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, di mana rancangan Tuhan berbeda jauh dengan rancangan manusia. Dan firman Tuhan dikatakan bagaikan hujan atau salju yang turun dari langit, yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ayat yang ke-10. Firman Tuhan yang turun tidak akan pernah kembali lagi ke atas, melainkan mengairi bumi layaknya hujan dan salju, lalu membuat tanah menjadi subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan serta benih. Nampak di sini bahwa sekali lagi Allah menyatakan kuasanya, bahwa firman-Nya tidak ada yang pernah kembali lagi kepadanya atau kembali dengan sia-sia. Artinya apa?
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah berkuasa. Maka firman-Nya pun berkuasa. Allah berkuasa, maka firman-Nya pun turut berkuasa. Tidak ada firman Tuhan yang tidak bekerja sesuai kehendak Tuhan. Sebagaimana janjinya akan pembebasan bangsa Israel yang telah dinyatakan di pasal 30 ayat yang ke-19. Kita bisa lihat di awal-awal masa pembuangan bangsa Israel, Tuhan sudah menyuarakan firman-Nya mengenai janji akan pembebasan, pemulihan bagi bangsa Israel, di mana bangsa itu tidak akan terus-menerus menangis karena Allah akan memulihkan kembali keadaannya dan mengasihani mereka yang berseru kepadanya. Dan firman Tuhan tentang pemulihan itu akan segera Tuhan genapkan melalui gambaran yang diungkapkan di ayat ke-12 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan bahwa gunung-gunung akan bergembira, bersorak-sorai, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Dan semak duri akan berganti dengan pohon sanobar, kecubung berganti dengan pohon murad. Artinya apa? Ini merupakan bahasa simbol. Bahasa simbol di mana Tuhan ingin menyatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jikalau Tuhan sudah berfirman. Duri yang sifatnya menyakiti itu bisa berganti dengan pohon sanobar. Pohon sanobar biasanya pohon yang tumbuhnya tinggi, hampir sebesar pohon aras di pegunungan Libanon. Bisa kita baca dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 19 sampai 20. Dan pohon sanobar ini bisa dikatakan melambangkan keagungan. Ya, melambangkan keagungan. Apalagi kayunya juga dipakai di bait Allah yang dibangun oleh Salomo pada masanya, di mana di kitab 1 Raja-Raja 5 ayat 8 dan 10 ia meminta pohon sanobar dan pohon lainnya kepada Raja Hiram. Bisa kita baca nanti. Maka artinya Tuhan ingin menyatakan keagungannya. Dari duri yang tidak berguna menjadi pohon sanobar, melambangkan keagungan Tuhan. Lalu simbol yang lain, simbol janji pemulihan berikutnya adalah kecubung berganti pohon murad. Kecubung merupakan tanaman liar, tumbuh-tumbuhan yang ada bunganya, yang bijinya mengandung zat yang berefek halusinogen, yang bisa membuat orang berhalusinasi dan bahkan bisa menjadi kecanduan. Tanaman kecubung ini melambangkan kesemuan. Hal yang semu bagi bangsa Israel, yaitu janji pemulihan yang belum terwujud, akan segera berganti. Akan segera berganti dengan pohon murad, yaitu pohon yang tingginya mencapai 4-6 meter dengan daun hijau tua dan bunga-bunga putih berbentuk bintang. Dahan-dahannya bisa dipakai untuk membuat pondok pada hari raya pondok daun. Bisa kita baca dalam kitab Imamat pasal yang ke-23 ayat 40. Jadi bisa dikatakan pohon murad adalah simbol kemakmuran, ya, simbol kemakmuran. Dari kecubung tanaman liar menjadi pohon murad, menjadi makmur kehidupan bangsa itu. Itu janji, simbol janji pemulihan dari Tuhan, tanda kemasyuran bagi Allah. Dengan kata lain, yang semu bisa berganti dengan hal yang lebih berguna, di mana bangsa Israel tetap dilindungi dan disertai Tuhan keluar dari masa pembuangan. Janji pemulihan menjadi nyata. Demikianlah firman Tuhan. Maka apa respon kita atas firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini? Umat yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang harus kita ingat, kita perlu mengingat bagaimana Tuhan terlebih dahulu merancang masa depan dan kehidupan bangsa Israel.
Sedemikian apinya Tuhan telah merancang kehidupan bangsa tersebut. Bukan hanya hukuman yang telah Tuhan sampaikan, tapi juga ada pemulihan. Tidak terus-menerus Tuhan menghukum, karena Tuhan penuh kasih. Maka bagaimana Tuhan telah merancang kehidupan bangsa Israel, demikian jugalah Tuhan juga merancang kehidupan kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah senantiasa mengandalkan Tuhan. Senantiasa mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan diri kita atau orang yang kita rasa hebat, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel dibuang ke Babel adalah karena mengandalkan bangsa-bangsa lain. Dia mengandalkan bangsa Mesir, dia mengandalkan bangsa Asyur, lalu ikut menyembah berhala-berhala bangsa asing. Sehingga upahnya adalah masa pembuangan selama kurang lebih 70 tahun. Tentu kalau ditanya pribadi lepas pribadi, tidak ada dari kita yang mau seperti bangsa Israel. Ya. Tidak ada dari kita yang mau seperti bangsa Israel yang dibuang ke dalam pembuangan selama kurang lebih 70 tahun. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar mengandalkan Tuhan atau masih mengandalkan diri kita? Kita mengandalkan kepintaran kita, kehebatan kita dalam menipu, memperdaya orang supaya mendapat untung, mencukupkan kebutuhan hidup dari hasil tipu-tipu atau naik jabatan dengan menjatuhkan orang lain supaya kita dihormati, supaya kita disegani. Padahal tidak ada perbuatan jahat yang menghasilkan buah yang baik. Mari kita ingat itu. Tidak ada perbuatan jahat yang menghasilkan buah yang baik. Maka mari mengandalkan Tuhan. Yang kedua yang harus kita ingat, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Menarik sekali. Ada dua orang pemuda yang bercakap-cakap sepulang ibadah, di mana mereka sama-sama lupa khotbah yang telah mereka dengar di gereja. Lalu mereka kembali ke cara hidupnya yang lama, yang tidak baik, hidup sesuka hatinya. Pertanyaannya, apakah firman Tuhan sia-sia ditabur? Apakah dengan kedua pemuda yang lupa akan firman Tuhan yang telah dia dengar membuat bahwa firman Tuhan itu telah menjadi sia-sia? Tentu tidak sama sekali. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena ada Roh Kudus yang bekerja di balik firman Tuhan. Roh Kudus yang bekerja di balik firman Tuhan itulah yang menyadarkan setiap orang baik cepat atau lambat. Ya. Cepat atau lambat. Masalahnya hanyalah waktu orang tersebut. Bayangkan bangsa Israel butuh 70 tahun untuk menyadari bahwa Tuhanlah yang paling berkuasa, yang patut untuk diandalkan dalam menjalani hidupnya. Butuh 70 tahun bagi bangsa Israel. Sungguh waktu yang sangat lama dan sia-sia. Karena 70 tahun bisa apa saja yang terjadi. Dan sudah berapa keturunan yang berganti. Coba dari awal bangsa Israel sudah dengar-dengaran dan patuh akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Mereka tidak perlu menjalani masa pembuangan selama 70 tahun. Jadi firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Tapi orang yang telah mendengarkan dan melupakan firman tersebut, waktu dalam hidupnya lah yang sia-sia. Jadi yang rugi adalah orangnya yang tidak mau taat, tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sama seperti beberapa karakter yang digambarkan dalam perumpamaan benih yang ditabur, yang
diceritakan Yesus dalam perumpamaan dalam bacaan kita Matius 13 ayat 18 sampai 23. Yang pertama dikatakan ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Itu adalah gambaran orang yang setiap mendengar firman Tuhan, tapi lalu datang orang jahat merampasnya atau membujuknya, dia lupa akan firman Tuhan. Lalu yang kedua, ada juga benih yang jatuh di tanah berbatu. Itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak tahan lama karena tidak berakar. Setiap kali ada penindasan, ada penganiayaan, ada kesusahan, dia segera murtad. Ya. Itu gambaran yang kedua. Lalu yang ketiga, ada juga benih yang ditabur di semak berduri. Itu adalah gambaran orang yang setiap ia mendengarkan firman Tuhan, lalu muncul kekhawatiran duniawi, tipu daya kekayaan, itu menghimpit sehingga firman Tuhan yang tinggal di dalam hatinya tidak berbuah. Tidak berbuah. Dan yang terakhir, yang beruntung adalah gambaran benih yang jatuh di tanah yang baik, yaitu orang yang setiap mendengarkan firman Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan, berbuah firman Tuhan berkali-kali lipat di dalam hati dan kehidupannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang manakah kita? Yang manakah kita? Tentu yang bersukacita adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan, sehingga firman Tuhan memberi sukacita, sebagaimana tema kita pada hari ini. Firman Tuhan tidak hanya sebatas kata-kata motivasi, karena firman Tuhan berkuasa. Ada Roh Kudus yang bekerja di balik firman Tuhan. Teman yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita telah memasuki minggu Pasion yang pertama, Minggu Estomihi, yang dimana kita diingatkan bahwa dalam situasi apapun, Tuhanlah tempat batu perlindungan yang sungguh-sungguh. Segala penderitaan, segala cobaan, segala sakit penyakit dan tantangan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Akan selalu ada. Tapi perlu kita ingat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kecewa. Karena di dalam kesusahan, dalam penderitaan pun Roh Tuhan bekerja. Seperti dalam invokasio kita, yaitu Kisah Rasul 14 ayat 22, di mana dikatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi kesengsaraan adalah teman kita untuk bisa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Syaratnya hanyalah mengandalkan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang berkuasa. Dan di dalam firman-Nya ada Roh Kudus yang bekerja untuk menggenapinya. Kiranya Roh Kudus dan firman Tuhan tinggal di dalam hati kita sekalian untuk mampu melakukan kehendak. Amin. Kita satukan hati kita, kita mohon Roh Kudus untuk menguatkan kita melakukan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa. Firman-Mu telah kami dengar. Izinkan kami untuk selalu hidup di dalam firman-Mu dengan kekuatan Roh Kudus ya Tuhan. Agar kami layaknya benih yang ditabur di atas tanah yang baik. Sehingga firman Tuhan yang telah kami dengar, kami renungkan dan tinggal di dalam hati kami, sehingga berbuah berkali-kali lipat, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kami, sehingga kami tetap layak dinamakan anak-anak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam tangan-Mu kami berserah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.